وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak berhenti mengalir setiap detik, setiap menit dan setiap jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita sadari para jamaah sekalian, hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewatkan, bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, tanpa nikmat tersebut kita bukanlah siapa-siapa. Yang tanpanya kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Kita menjadikan diri kita yang sekarang, itu sebabnya karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara terhingga selalu Ia curahkan kepada kita sekalian. Bagaimana kalau 1 jam saja dalam hidupmu Allah hentikan nikmat oksigen? Bagaimana hanya 1 jam saja Allah Subhanahu wa taala hentikan nikmat jantung? Bagaimana dengan nikmat paru-paru? Dengan nikmat melihat, Allah Subhanahu wa taala cabut semuanya. Ini menunjukkan bahwa kita bergantung kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung yang luar biasa kepada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengetahui hal tersebut. Para jamaah sekalian, agar lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Ia telah berikan kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji, kepada siapa yang bersyukur maka Ia akan tambah nikmatnya. Namun manakala ketika ia tidak bersyukur atau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan mengancam dengan azab yang sangat pedih. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Para jamaah yang semoga senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Kurang dari 1 bulan kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Merupakan sebuah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala manakala memang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Namun walaupun bulan Ramadan di depan mata kita, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan bertemu dengannya. Karena tidak ada, setiap detik dari umur kita di permukaan bumi ini belum ada kepastian bahwa kita akan melanjutkan di detik berikutnya. Oleh karena itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, memohon kepada pencipta langit dan bumi untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada apa di bulan Ramadan? Apa keutamaan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang merupakan sayyidu ashhur, penghulu seluruh bulan, bulan yang di dalamnya pengampunan dosa dari aneka ragam kesalahan dari dosa. Bulan Ramadan yang di dalamnya pengampunan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemerdekaan dirinya dari neraka jahanam. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada 1 malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Apabila seorang mukmin beribadah di dalamnya,
maka satu malam itu lebih mulia daripada sepanjang usianya, lebih mulia daripada beribadah selama 83 tahun atau lebih. Bulan Ramadan adalah bulan yang manakala bisa dimanfaatkan oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin meninggalkan bulan Ramadan, seolah-olah dia bagaikan seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan tanpa dosa, dalam keadaan suci, tidak ada dosa sama sekali. Bulan Ramadan di mana di sana iblis dan bala tentaranya daripada jin-jin yang ingkar, penggoda manusia, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa mendekat ke manusia, tidak bisa memberikan godaan-godaan seperti hari-hari biasa. Dan bulan Ramadan di dalamnya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka dan tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Demikian para jamaah sekalian, hebatnya bulan Ramadan. Maka kita harus mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah tamu yang sangat mulia. Tamu yang sangat mulia bagi yang mengerti mulianya tamu tersebut. Maka kita harus bersiap untuk melakukan persiapan menyambut tamu yang agung tersebut. Demi Allah, para jamaah sekalian, kita sering menyaksikan di sebuah perusahaan besar, orang-orang asing akan datang dan di sana karyawannya melakukan persiapan 2 bulan sebelum orang asing tersebut datang. 2 bulan lamanya melakukan persiapan. Akan tetapi tamu tersebut, orang asing tersebut, mereka hanya singgah 5 menit. Mereka hanya singgah 7 menit dan sehingga mereka setelah itu meninggalkan daerah tersebut. Akan tetapi berbeda dengan bulan Ramadan, dia akan bersama kita selama 1 bulan. InsyaAllah ta'ala dia adalah tamu agung yang lebih agung daripada mereka yang telah kita sebutkan. Dan dia datang kepada kita bukan hanya 5 menit, bukan hanya 7 menit. Dia datang kepada kita 1 bulan penuh. Maka dia adalah tamu yang sangat agung dan bersama kita dalam waktu yang sangat lama. Para jamaah sekalian, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melakukan persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Pertanyaannya adalah bagaimana kita melayani Ramadan sebagai tamu mulia. 2 pertanyaan penting ini harus ada di benak kita masing-masing agar kemudian kita melakukan persiapan sebelum Ramadan tiba dan melakukan jamuan hebat dikala dia telah tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan di hati kita pengagungan yang luar biasa kepada bulan Ramadan. Tidakkah kita penting untuk melakukan persiapan? Akankah tamu agung itu datang bagaikan datangnya hari-hari biasa seperti hari-hari biasanya? Demi Allah, tidak mungkin para jamaah sekalian, tidak mungkin tamu agung itu kita biarkan datang sementara jiwa kita masih seperti menyambut hari-hari biasa. Tidak ada yang biasa di bulan Ramadan. Mengertilah bahwa Ramadan itu bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan untuk kita. Allah datangkan bulan spesial itu untuk hamba-hambanya, hanya hamba-hamba yang mengerti, yang tahu bagaimana berhadapan dengan bulan Ramadan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita harus menghadapi dengan mempersiapkan untuknya dan kita muliakan ketika dia datang kepada kita. Jangan jadikan bulan Ramadan seperti hari-hari biasa. Sungguh engkau tidak akan mengerti apa itu tamu yang mulia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita tidak ingin dosa-dosa kita dihapus? Bukankah kita tahu kita berdosa? Kita tahu kita melakukan hal yang nista. Kita tahu bahwa kita pernah lurut di dalam dosa. Kita tahu itu dan kita ingin dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesempatannya. Ramadan datang para jamaah sekalian. Dan bagaimana mungkin bulan yang mulia ini tidak ada persiapan hati kita untuk menyambutnya? Maka sambutlah bulan Ramadan. Mari bertanya kepada hati kita masing-masing. Pada hari ini sudahkah di dalam hati kita ini ada sukacita? Apakah kita sudah senang bulan Ramadan akan tiba? Akan tetapi kalau tidak ada, hendaklah kita was-was dan kita berhati-hati
boleh jadi di dalam hati kita tidak ada pemulihan apapun kepada bulan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa, membuat syahwat kita melemah, dan dia adalah musuh internal kita. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu iblis, membelenggu para jin yang selama ini menggoda kita, dan itu adalah musuh eksternal kita. Dua musuh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menggoda kita di bulan Ramadan, satunya sedang Allah belenggu, satunya sedang melemah karena kita berpuasa. Harusnya di bulan Ramadan kita menang para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita sudah mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, ketentraman-ketentraman jiwa, solusi-solusi dari perkara-perkara, rezeki yang datang dari arah yang tidak dikira-kira, pengampunan dosa, wafat di atas husnul khatimah, nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur, perlindungan-perlindungan yang ada di yaumil mahsyar, pengampunan dosa di saat yaumil hisab, pembagian catatan kitab diberikan di sebelah tangan kanannya, dan selamat ketika melintas di atas sirat. Ini adalah janji-janji Allah. Ditambah dengan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang tiada tara, yang tak pernah dibayangkan manusia. Semua itu adalah kemuliaan orang-orang yang bertakwa, dan kita harus tahu bahwa Ramadan adalah jalan menuju takwa. Itulah Ramadan. Ramadan adalah batu loncatan menuju takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalau kalian benar-benar berpuasa sebagaimana puasa yang diinginkan Allah, sebagaimana puasa yang diajarkan Rasulullah, mudah-mudahan dengannya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Maka hanya orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang bisa berpuasa seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar menjalankan Ramadan, benar-benar penuh iman, benar-benar dengan penuh mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Misalnya Allah ampunkan apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya, maka berpuasalah puasa orang yang beriman. Bagaimana puasa orang yang beriman? Puasa orang yang beriman bukan hanya menahan rasa lapar, bukan hanya menahan rasa haus, tapi menjaga seluruh anggota tubuh dari seluruh dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Menjaga mata dari dosa, menjaga lisan dari dosa, menjaga pendengaran dari dosa, menjaga pikiran dari dosa, dan menjaga hati dari dosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.